ibu saya tiba-tiba yang semula tidak mengizinkan saya di politik ngasih izin. Kok ya pas ngasih izinnya saya bingung juga. Saya kira saya sudah menolak secara halus ya ke Mas Emil, tapi ternyata ibu saya ngasih izin. Itu saya bikin kaget. Saya cerita lagi ke Mas Emil, terus banyak pertanda-pertanda yang ya udahlah mungkin ini jalannya. Saya diberi kesempatan di Partai Demokrat. Jadi kita mencoba untuk memberikan warna baru, Mas. Ya. Komunikasi politik yang semula kaku kita buat lebih dinamis, Cair ya. kita lebih santai. Bahwa politik itu tidak melulu mengenai kebijakan-kebijakan yang kaku, yang seakan-akan ini kalau tidak melakukan A efeknya seperti B dan lain sebagainya. Kita buat sedinamis mungkin, seindah mungkin, sebahagia mungkin. Artinya meskipun taruh di dapil neraka, Kita Mas buat adem. Ali tetap buat adem, nyantai dan siap tempur ya tentunya. Oh ya pasti, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Tribuners, bertemu lagi dengan saya Mujib Anwar, penanggung jawab Tribun Jatim. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa ini, salah satu tokoh muda Jawa Timur, jos dan terkenal ini orangnya. Beliau adalah Mas Ali Afandi. Mas Ali Afandi ini banyak sekali ini jabatannya, baik jabatan bidang ekonomi maupun politik. Ya. Untuk yang ekonomi, beliau ini Ketua Kadin Kota Surabaya. Ketua Kadin Kota Surabaya. Selain itu, Mas Ali Afandi ini juga Wakil Ketua MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur. Selain itu, beliau juga Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Jadi komplit sudah. Itu masih banyak lagi nih, ada belasan lah organisasi yang dimana beliau menjadi orang kunci, ya, tokoh di organisasi tersebut. Kita sapa tamu kita yang istimewa pada sore hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Ali. Gimana Terima kabarnya, Mas? kasih. Alhamdulillah kabar baik. Kabarnya Mas Ali gimana? Alhamdulillah. Ya, Mas, terima kasih loh sudah datang ke podcast Tribun Jatim Justru Network. suatu kehormatan buat saya, Mas. Ya. Saya terima kasih diundang di podcast ini. Ya, Jadi bisa silaturahim, amin. ketemu langsung. Yeah. Mas Ali, apa Mas ini kan? Mas Ali ini kan tokoh muda di Jawa Timur yang cukup terkenal, dikenal oleh masyarakat, terutama tidak hanya kalangan pebisnis tapi juga kalangan pemuda milenial, kan, generasi Z ya. Apa Mas ini aktivitasnya sekarang ini? Ya, sekarang lebih sering silaturahim, interaksi sama masyarakat. Tetap alhamdulillah mungkin hanya ngontrol-ngontrol bisnis sambil diskusi. Setiap hari Senin, Rebo, hari Selasa, Kamis, Jumat kita lebih di lapangan, Mas. Oh, Jadi gitu kita ya. lebih banyak berinteraksi, lebih banyak silaturahmi, ngurusin organisasi, ya hobi itu, Mas. Oh, hobinya itu ya. Hobinya. Kalau yang jadi direktur, jadi komisaris itu cuma jadi pekerjaan sampingan kayaknya sekarang. Ini luar biasa ya. Jadi kerjaan sampingannya itu jadi komisaris, jadi direktur ya. Hobinya itu silaturahmi. Luar biasa. Karena silaturahmi itu ini ya, memperpanjang rezeki, umur. memperpanjang umur. Mas Ali, ini kan ada banyak kalangan yang cukup terkejut ya ketika Mas Ali terjun ke politik ya, untuk napak tilas apa yang dilakukan oleh ayahanda jenengan ya, Pak Lanyala Mataliti yang sekarang menjadi ketua DPD RI kan, seperti itu. Apa Mas yang menjadi pertimbangan sehingga Mas Ali ini yakin ya, untuk terjun di dunia politik? Iya,
makasih Mas Mujib. Jadi pertama saya ingin bercerita dulu. Nggih. Pertama kali kenapa saya bisa kepleset di Pleset ya ini. Karena memang pada awalnya saya kebetulan dari studi semua background saya kan pengusaha, bergerak dari bidang ekonomi, manajemen. Lalu terjun ke politik ini selain saya melihat sosok figur Bapak, saya melihat bahwa tantangan-tantangan ke depan perekonomian itu juga garis besarnya kurang lebih bisa diselesaikan melalui kebijakan-kebijakan politik. Yang pertama itu. Kedua, role model saya salah satunya adalah Mas Emil Dardak memberi pandangan, mengajak saya, ya kalau misalnya teman dan sosok figur dambaan sudah ngajak ke politik ya saya nggak bisa nolak Mas. Gimana temen ya harus dibantu. Mas Emil mendapat kesempatan waktu jadi ketua DPD Demokrat pada saat itu. Dan saya juga merasa ketika saya berinteraksi dengan masyarakat, kita bersilaturahmi sama banyak orang, kebijakan-kebijakan yang paling bermanfaat adalah melalui politik. Jadi bisa dibilang salah satu ladang mengejar pahala amal jariah itu tidak hanya jadi pengusaha, tetapi dari kebijakan yang bermanfaat itu juga secara pintu surga juga kebuka, pemimpin-pemimpin umaro yang luar biasa. Artinya pilihan Mas Ali menambatkan pilihan ke Partai Demokrat salah satunya karena faktor Mas Emil Dardak ya, yang waktu itu sebagai ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur ya, karena sosok Mas Emil ini cukup ini ya, salah bisa meyakinkan Mas Ali ya. Selain itu apa Mas? Apakah juga karena figur muda pemimpin yang di DPP yaitu Mas AHY yang menjadi ketumnya, atau ada faktor lain lagi? Ada banyak faktor lain Mas. Ketika saya masuk ke Demokrat itu saya meminta pendapat ke tiga orang yang benar-benar berarti buat saya. Yang pertama itu ibu saya, ibu saya. Yang kedua mentor saya, mentor bisnis, sama yang terakhir guru agama yang kebetulan politik di sini Gus Ali. Gus Ali Masyuri, pengasuh Ponpes Bumi Sholawat Sidoarjo. Ya, saya tanya beliau juga. Ibu saya tiba-tiba yang semula tidak mengizinkan saya di politik ngasih izin, kok ya pas ngasih izinnya saya bingung juga. Saya kira saya sudah menolak secara halus ya ke Mas Emil, tapi ternyata ibu saya ngasih izin. Itu saya bikin kaget. Saya cerita lagi ke Mas Emil, terus banyak pertanda-pertanda yang ya udahlah mungkin ini jalannya. Saya diberi kesempatan di Partai Demokrat, walaupun sebenarnya secara kedekatan sama partai apapun saya dekat karena pengusaha kan, backgroundnya Kadin, pemuda Pancasila juga. Tetapi yang saya tertarik adalah platformnya ketika mungkin nanti insya Allah diberi amanah, Demokrat memberikan keleluasaan bahwa Mas Andi bukan lagi jadi milik seorang Demokrat, tapi statesman, negarawan yang dimiliki oleh siapapun dan harus bisa mengakomodir seluruh kepentingan dan seluruh warna. Itu yang bikin saya, oh berarti Demokrat memberi ruang untuk saya berpolitik dengan cara masing-masing. Apalagi Mas Ali sudah sangat yakin dan mantap karena dapat restu bumi dan restu langit ya. Restu bumi kan dari ibu itu restu langit dari para kiai dan juga tentunya istikharah juga ya. Benar Mas, istikharahnya keluarnya seperti itu. Ya, Mas Ali, ini menjadi menarik karena ini kan sudah mulai muncul ya sosok-sosok muda yang terjun ke politik, apalagi Mas Ali ini kan latar belakangnya kan ekonomi. Kalau darahnya pembangunan itu kan pasti kan ekonomi, tapi kebijakan pembangunan itu kan pasti digodok di ruang-ruang politik kan seperti itu yang DPR apakah itu mulai pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, ini kan mau digelar pemilu serentak atau pemilu 2024 yang tanggal 14 Februari 2024. Nah, Mas Ali ini nanti akan running atau sebagai bakal caleg ya dari Partai Demokrat untuk Dapil 1 Jawa Timur, Insya Allah, atau wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Mas, ini kan dapil neraka ini para tokoh nasional ini kan tarungnya ini kan di Dapil 1 Jatim untuk DPR RI. Gimana ini? Sangat yakin nanti bisa terjun langsung tarung di dapil neraka. Ya, sebenarnya kalau dapil neraka itu
agak ngeri-ngeri sedap juga ya. Tetapi ada beberapa pertimbangan yang mungkin Partai Demokrat mengamanahkan menugaskan saya di Dapil 1 karena saya besar dan berkarya di Surabaya. Itu yang pertama. Kedua, mungkin diperlukan gagasan-gagasan baru, narasi-narasi baru dan karya-karya baru di politik, khususnya di Kota Surabaya dan Sidoarjo. Jadi kita mencoba untuk memberikan warna baru, Mas. Komunikasi politik yang semula kaku kita buat lebih dinamis, cair ya. Kita lebih santai, bahwa politik itu tidak melulu mengenai kebijakan-kebijakan yang kaku, yang seakan-akan ini kalau tidak melakukan A efeknya seperti B dan lain sebagainya. Kita buat sedinamis mungkin, seindah mungkin, sebahagia mungkin. Artinya meskipun taruh di dapil neraka, kita buat adem, tetap buat adem, nyantai dan siap tempur ya tentunya. Oh ya pasti Mas. Dengan kita diamanahkan di situ harus totalitas, karena gimana pun, karena sebagai ketua Kadin juga kita memiliki aspirasi dari tokoh-tokoh dan pelaku ekonomi khususnya di Surabaya Sidoarjo. Kan banyak Mas. Investasi juga untuk berkembangnya suatu perekonomian daerah itu kita memerlukan keterwakilan. Nah kebetulan saya mungkin dimasukkan ke dalam situ mewakili pertama kaum milenial dan generasi Z sebagai keterwakilan anak-anak muda. Yang kedua dari sisi ekonomi, yang ketiga dari sisi organisasi. Jadi organisasi kebetulan teman-teman semua dipergerakan tahu sendiri bahwa kolaborasi antar aktivis, akademisi dan pengusaha itu akan melahirkan sebuah keputusan yang lebih bermanfaat tentunya untuk masyarakat. Ya. Mas Ali, pemilu 2024 itu kan pemilih terbesar itu kan dari kalangan milenial dan generasi Z. Ya, 54% kalau nggak salah. 54%, sekitar 54%. Nah, Mas Ali ini kan mewakili kalangan tersebut. Bagaimana ya cara dan upaya Mas Ali Afandi ini untuk meyakinkan kalangan pemilih terbesar di 2024 tersebut? Bisa diceritakan Mas? Iya Mas Musib. Jadi saya adalah generasi milenial Mas, Gen Y. Bisa dibilang kelahiran 88 itu sekarang usia 35 tahun. Kan kalau pemilih pemula 17 sampai 39 tahun. Usia emas loh ini. Ya insya Allah Mas. Makanya saya ini harus benar-benar berhati-hati juga dalam melangkah. Kita ingin gagasan-gagasan baru dari milenial dan Gen Z semuanya. Seperti Pak Karno aja jadi presiden pada saat waktu itu umur 40. Saya merasa insya Allah dengan keterwakilan teman-teman anak-anak muda dari partai apapun, nggak harus partai Demokrat, ada keterwakilan di parlemen, itu akan membawa gagasan-gagasan baru, cara-cara baru, sudut pandang baru yang kira-kira insya Allah bisa bermanfaat. Ada beberapa isu yang menarik Mas, ketika kita berbicara tentang milenial, berbicara tentang Gen Z, mereka memiliki 5 key issues. Yang pertama, mereka otentik. Generasi milenial ini nomor satu otentik ya. Dari 5 kunci isu utama yang ada di kalangan milenial ya. Otentik, originalitas. Kita bisa dibilang gen milenial ini generasi instan katanya. Minta generasi mie instan, minta sukses instan. Kita perlu cara-cara affirmative action untuk bisa mempercepat. Kebetulan saya alhamdulillah dikelilingi dan mendapatkan privilege untuk bisa diberikan ruang untuk berkarya. Nah harapan saya tidak hanya dari latar belakang keluarga atau latar belakang kemampuan ekonomi, tapi gimana caranya semua memiliki kesempatan yang sama. Yang kedua itu mengenai mental health, kesehatan mental Mas. Kesehatan mental. Kalau dulu kita ngomong kesehatan fisik aja, tetapi ternyata kesehatan mental ini sangat berpengaruh terhadap generasi milenial dan generasi Z. Nah ke depan gimana caranya, yang paling penting kan bahagia penduduknya. Berarti kalau bahagia kan secara kesejahteraan, kemampuan ekonomi sudah mampu, urusan ekonomi dapur sudah beres, dia bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi di milenial itu key issues-nya salah satu originalitas, habis itu ada kesehatan mental, ada internet ya, sosial media, kreasi sosial media, dan sekarang jenengan tahu juga bahwa netizen ini maha benar dan maha big data yang sangat luar biasa sekali. Tanpa digerakkan nyari sendiri ya. Ya, bisa dibilang itu adalah movement.
Jadi Gen Z sama generasi milenial itu movement. Yang keempat kolaborasi. Kalau dulu kita ya sorry to say dari generasi sebelum-sebelumnya mungkin perjuangan di lapangan itu sangat berat. Kan kalau cerita dari generasi kakek, bapak dulu sangat luar biasa lah untuk bisa mencapai posisi sekarang. Tapi sekarang kan karena adanya kemajuan teknologi, waktu, movement kolaborasi ini sangat penting. Tidak ada lagi kompetisi. Semua serba kolaborasi. Tidak ada lagi kompetisi yang saling menjatuhkan, tapi saling memuliakan. Gimana caranya kita bisa value creation, menciptakan sebuah value, baik itu dibilang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini adalah leadership, kepemimpinan, Mas. Kita anak muda ini butuh sosok atau figur atau butuh yang bisa melatih kepemimpinan, karena bagaimanapun kepemimpinan itu penting, terutama bagi orang-orang yang influencer, bisa lebih bijak dalam menciptakan kreasinya. Dia sebagai public figure punya masa netizen yang jutaan mungkin. Sekarang movement gerakan netizen kan bisa berapa menit mereformasi perpajakan di Indonesia, mereformasi sebagai kontrol pejabat publik yang flexing ketahuan semua. Itu ya bisa dibilang blessing in disguise juga, Mas. Jadi kayak gitu, Mas Mujib. Ya, artinya Mas Ali tadi menyebutnya apa? Ini kan kayak Pancasila kan, 5 hal utama kan yang nanti akan menjadi ini ya kampanye Mas Ali untuk meyakinkan kalangan milenial selaku pemilih terbesar ya, ceruk terbesar di pemilu 2024. Mas Ali ini kan mewakili generasi muda milenial dan sekarang sudah memilih terjun dan aktif di politik. Ini kan ada beberapa hal yang seringkali menjadi sorotan. Kalau mau terjun ke politik itu harus sudah selesai, artinya tidak memikirkan bidang ekonomi atau urusan dapur. Nah, Mas Ali ini kan sudah selesai kalau soal urusan dapur kan, seperti itu. Nah, ini menjadi semacam apa namanya role model lah kan, seperti itu, bahwa anak muda yang sudah selesai di bidang ekonomi sekarang mencoba untuk berkhidmat di bidang lain, di bidang politik, agar bisa lebih menyebarluaskan ya kebaikan-kebaikan seperti yang Mas Ali sampaikan kepada orang banyak, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara kan lewat dunia politik. Ini pasti nanti ada tantangan yang juga luar biasa, karena itu amanat besar ya jika nanti Mas Ali terpilih kalau di pemilu 2024. Apa Mas, ada tidak itu nanti beban tersendiri karena masih muda, atau malah ini sebagai challenge atau tantangan yang harus ditunjukkan bahwa meskipun saya muda, saya bisa dan mampu? Justru dengan muda itu menjadi kekuatan motivasi utama untuk bisa lebih baik dibandingkan ketika kita nanti menunggu sudah selesai dengan diri sendiri. Bisa dibilang selesai apa tidak itu kan relatif, Mas. Jadi ada orang yang merasa Mas Andi sudah selesai, ada yang bilang belum dan lain sebagainya. Itu kan persepsi. Memang kalau mau memikirkan diri sendiri lebih nyaman dengan menjadi seorang pengusaha, tidak disorot, tidak apa. Tapi kalau melihat gambaran lebih besar, kita berpikirnya kadang-kadang mengorbankan diri sendiri untuk bisa mencapai tujuan yang lebih besar. Nah, saya ketika ditanya pertanyaan seperti itu, saya melihatnya ini sebagai sebuah challenge untuk bisa memberi warna baru, dan kita menunjukkan bahwa generasi muda ini tidak boleh apatis terhadap politik, karena setiap mereka dari bangun tidur sampai ke tidur itu semua tidak ada yang lepas dari kebijakan-kebijakan politik. Dan ketika kita berpikir jangka panjang, bayangkan kalau semua orang tidak ada lagi yang peduli dengan bagaimana kita berbangsa dan bernegara, bagaimana kita kebijakan-kebijakan dari UMP misalkan, kalau isu ekonomi ya, UMP kan setiap bulan Mei kan mulai ada anget ini, keseimbangan antara kepentingan pekerja sama pengusaha itu harus ada titik temu. Terus yang kedua, keterwakilan anak-anak muda ketika nanti 54% pemilih muda menentukan pilihannya di tahun 2024. Intinya adalah kita harus mengedukasi mereka, jangan sampai mereka salah pilih. Ini merupakan sebuah titik di mana kita mengevaluasi anak muda ini peduli apa enggak terhadap
negara kita mau kemana. Kan Indonesia Mas Pak Jokowi sudah mencanangkan 2045 dengan segala grand plan-nya, perpindahan IKN, kebijakan-kebijakan lain. Itu yang baik kita ambil, yang kurang baik kita perbaiki. Ya. Jadi bisa dibilang anak-anak muda itu sekarang banyak memberi value-value Mas. Dulu, zaman dulu, kamu itu kerjaannya apa? Main game terus. Iya, kan? iya. Sekarang gajinya pemain game mungkin bisa lebih tinggi dibandingkan pekerja-pekerja kantoran. Iya. Konten kreator, influencer. 10 tahun lalu mana ada Mas? Ya, betul. Podcast mana ada? Tapi sekarang ada value creation yang diciptakan oleh internet dan ruang-ruang Iya. publik yang untuk menjadi kontrol, menjadi karya, menjadi narasi yang bisa disebarkan. Ya. Mas, untuk bisa tarung ya, terpilih di pesta demokrasi 5 tahunan itu kan butuh sesuatu yang lebih. Tidak hanya modal finansial, dukungan ekonomi, tapi juga jaringan. Nah, apa ini nanti jaringan yang akan dipakai oleh Mas Ali Afandi agar visi misi yang ideal tadi, yang 5 hal penting tadi untuk meyakinkan pemilih itu dimengerti, dipahami, dan agar sosok yang mewakili kalangan muda yaitu bisa menjadi wakil mereka. Artinya pemilih sekarang tidak juga nanti istilahnya ya memilih kucing dalam karung ya, calon yang tidak seperti itu. Apa Mas? Jadi kalau kita lihat, kalau saya belajar dari tokoh-tokoh, yang pertama itu harus memiliki gagasan dulu, program-programnya seperti apa. Lalu mereka harus juga memiliki narasi, suatu cerita besar ketika teman-teman memilih saya itu apa yang akan terjadi, narasinya seperti apa. Lalu yang ketiga, karyanya kira-kira diimplementasikan, menarasikannya itu melalui karya-karya, melalui kebijakan, melalui agenda politik yang menyenangkan, yang bisa dinikmati oleh semua kalangan, tidak hanya kalimat eksklusif saja, tapi inklusif, keterlibatan semua orang bisa masuk, semua umur, semua latar belakang. Yang kolaborasi tadi ya. Kolaborasi tadi. Dan strategi kalau misalkan nanti ditanya bagaimana cara meraup suara kebanyak-banyaknya, kita otomatis meningkatkan elektabilitas dulu. Elektabilitas dengan dikenal dulu. Dikenal, dirasakan manfaatnya, lalu dipercaya. Nah, untuk bisa ke proses dipercaya dan dipilih itu kan proses yang sangat panjang. Otomatis sekarang yang dilakukan adalah berinteraksi untuk mencari inspirasi-inspirasi kira-kira apa yang bisa kita bantu untuk mereka. Mereka butuh sosok yang tidak hanya bagai pintar berretorika atau hanya bisa dibilang ya tidak hanya modal foto saja, tapi mereka butuh program nyata yang real. Karena kebijakan politik yang paling baik itu terasa Mas. Rasa itu kan nggak mungkin bohong. Rasa aman, rasa nyaman, rasa tentram itu tidak bisa dibeli dengan materi berapapun. Dan itu perlu sesuatu yang benar-benar dirasakan langsung, dan setiap permasalahan masyarakat itu kan berbeda-beda. Contoh saya turun ke Sidoarjo, permasalahannya dengan rentenir misalkan. Saya turun ke Surabaya, permasalahannya dengan akses jalan misalkan. Itu kan setiap tantangan itu kan berbeda-beda. Saking besarnya Indonesia ini Mas, ya wajar lah kalau banyak problem-problem yang harus diselesaikan secara bareng-bareng, nggak bisa sendiri-sendiri gitu Mas. Harus secara terintegrasi barengan, kita bergerak bareng. Artinya ini ya, tim sukses sudah dibentuk ya Mas ya? Sudah Mas. Mulai jaringan tingkat ranting sampai kecamatan ya? Nanti ketika TPS sudah jelas, baru kita sampai ke tingkat ranting dan lain sebagainya. Sudah ini ya, sudah ready ya, artinya tinggal digerakkan saja. Mas, untuk pemilih dari kalangan milenial dan generasi Z ini kan dia sangat familiar lah dengan teknologi, perkembangan teknologi. Salah satu informasi yang biasa diakses oleh mereka kan datang dari sosial media. Porsinya sangat besar. Apalagi turut campur netizen dengan di sini kan seperti itu. Nah, ini sosial media ini nanti gimana Mas Ali memanfaatkannya untuk serangan udara, lebih meyakinkan calon pemilih dari kalangan yang terbesar tadi? Ya,
ini berdasarkan data ya Mas ya, bukan saya yang ngomong tapi berdasarkan data. Partai Demokrat itu menempati urutan pertama pertama di ya? Instagram. Jadi sosok figur Mas AHY dengan timnya, Bakomstra, sampai Mas Emil dengan Bakomstranya, itu di Instagram dan sosial media sangat menentukan public opinion. Kebetulan kalau generasi milenial Instagram Mas. Ya. Kalau Gen Z masyarakat rata-rata TikTok dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah edukasi, bagaimana kita mengkomunikasikan pesan yang ingin kita perjuangkan, value-value-nya seperti apa. Strateginya otomatis itu sangat penting Mas, karena the future of political wars itu melalui sosial media. Adu gagasan, adu argumen, karena mereka semua sudah bisa dibilang melihatnya dari situ. Cuma kita harus very wise atau bijak dalam membedakan mana hoax, mana bukan. Nah, kenapa kok kemarin Tribun dapat penghargaan partner dalam media kebaikan itu salah satunya juga layernya berlapis-lapis, mana berita yang hoax, mana berita yang setimbang supaya informasi yang diberikan itu biarkan masyarakat yang menerima itu yang menentukan, oh ternyata seperti ini ceritanya. Kan nggak semua juga itu benar Mas yang ada di sosmed itu. Problemnya itu banyak hoax-hoax yang kira-kira harus bisa mulai difilter. Jadi politik yang saling menjatuhkan apa itu kita coba hilangkan loh Mas. Kita buat adu gagasan, adu ide, adu visi. Jadi politik yang saling memuliakan, saling bergandengan tangan. Zaman dulu kan Pak Karno sama Bung Hatta kan saling gebuk dalam gagasan, dalam ide. Tapi ketika sudah ngomong Indonesia, bergandengan tangan dan menurunkan ego masing-masing. Masa kita sekarang 2023 nggak bisa Mas? Ya, Mas Ali, pengejawantahan itu apakah nanti Mas Ali juga dalam tanda petik ya, meskipun diusung oleh Partai Demokrat untuk running sebagai bakal caleg untuk DPR RI dari Dapil 1 Jatim ini kan banyak juga partai-partai lain yang juga mengusung kader muda yang punya talenta, yang punya track record yang juga luar biasa kan untuk tarung di Dapil 1 yang ceruknya sama dengan Mas Ali ini. Bagaimana nanti untuk berkompetisi atau istilahnya apa tadi sampean kan, berkompetisi dengan mereka agar sampean bisa memenangkan kompetisi tersebut? Targetannya itu sebenarnya bukan masalah berkompetisi untuk menang, tapi bagaimana kita meyakinkan pemilih, karena beda antara memenangkan pasar ekonomi, misalkan bisnis, pasar market itu dengan voting. Kebetulan voting behavior ini sangat dinamis, beda. Kalau orang beli, itu sudah jelas, dia butuh dan dia bisa menikmati jasanya. Kalau politik itu baru bisa dirasakan setelah memilih. Jadi saya mencoba untuk membedakan dengan tidak banyak berjanji, tapi bagaimana kita bisa merasakan dan memberikan kebijakan-kebijakan. Dan saya kebetulan membentuk sebuah gerakan movement bareng Mas Andi. Gerakan movement bareng Mas Andi. Makanya ada istilahnya bareng Mas Andi. Bareng Mas Andi itu menunjukkan bahwa ini bukan masalah tentang seorang Ali Afandi atau Mas Andi aja, tapi siapa yang ada di sekelilingnya, siapa di belakangnya, bahwa mereka semua ini bareng Mas Andi pasti memiliki suatu cerita, suatu value, suatu narasi yang mungkin mereka bisa menceritakan ke yang lain. Kasarannya misal, oh permasalahan ekonomi bareng Mas Andi aja kok diselesaikan ini, misalkan seperti itu. Ada orang yang misalkan kurang puas, kenapa kok bisa kurang puas? Bareng Mas Andi. Sebenarnya bareng Mas Andi itu merupakan movement yang saya lihat lebih dinamis, lebih politikalnya, lebih komunikasinya lebih nyantai, untuk bisa ngopi bareng Mas Andi, diskusi bareng Mas Andi, terus ya bisa dibilang main game bareng Mas Andi mungkin kan kita sempat ngadain kayak e-sports kemarin, pertandingan. Jadi daripada masyarakat anak-anak ini larinya ke yang enggak mungkin main game tapi yang proaktif. Kebetulan ada ketua AFGI itu juga salah satu simpatisan, bantuin kita juga di bidang pengusaha-pengusaha juga ada, orang-orang yang pedagang pasar juga ada, relawan-relawan banyak lah Mas, alhamdulillah. Saya nggak nyangka kalau ternyata ya bagaimanapun saya bisa seperti ini bukan dari latar belakang keluarga, tapi ya karena dukungan dari orang-orang tersebut. Tagline bareng Mas Andi itu nanti yang akan digenjot ya Mas, di-push agar semakin banyak ya masyarakat yang tahu ya bahwa
bareng Mas Andi itu bisa menyelesaikan masalah tanpa muncul masalah baru ya. Amin, insya Allah Mas. Ya, jangan kayak pegadaian lah, bisa nggak menyelesaikan masalah tanpa masalah nggak ya. Tapi kita bagaimana mengurangi lah, terasa itu. Terasa, rasanya tadi. Kalau bahasa gaulnya kan tak perlu tampil, yang penting hasil. Tak perlu tampil, yang penting hasil. Ya, tapi kalau sekarang kan kalau di politik harus sering tampil. Tapi saya mencoba untuk menonjolkan bahwa tidak seorang figur, seorang Ali Afandi saja, tapi orang-orang yang bergerak memiliki visi yang sama, dan itu bahwa siapapun bisa menjadi jauh lebih baik dibandingkan saya, dan itu bisa mencoba untuk orang-orang lebih aktif, secara lebih proaktif untuk mengedukasi masyarakat. Jangan sampai kita dikasih ikan, kita melupakan gimana caranya membuat kail supaya mendapatkan ikan yang lebih besar. Mas, Dapil 1 itu kan banyak incumbent-nya, dan sepertinya incumbent ini nanti kan akan mencalonkan lagi. Di Demokrat ada Ning Lucy yang sudah lebih dari 2 periode ya, bahkan 3 periode kan, belum di partai yang lainnya kan, yang itu pasti incumbent kan juga tidak mau posisi atau kursinya yang nanti digantikan atau direbut oleh orang lain. Ini kan gimana Mas ini nanti? Ya, targetnya tinggal 2 kursi gitu aja kan, kok repot Mas. Oh gitu ya, artinya Demokrat yang sebelumnya 1 kursi dengan jadi 2 kursi, nggak Mas ngurangin Ali yang sudah ada, masuk, justru ini dengan nanti adanya bisa saya insya Allah bisa menambah value added, menambah kebermanfaatan. Dengan ya jangan sampai kita kompetisi internal jadi lupa bahwa tujuan kita adalah memakmurkan atau bagaimana menjawatahkan aspirasi dari masyarakat. Ya, Mas Ali, terakhir ini, apa pesan Mas Ali ya untuk masyarakat Jawa Timur khususnya yang ada di Dapil 1 ya, Dapil Jatim 1 ya, wilayah Surabaya dan Sidoarjo ini, agar ketika pemilu 2024 14 Februari nanti digelar, mereka betul-betul bisa menyuarakan aspirasi dan suaranya kan sesuai dengan calon yang diidealkan, artinya tidak salah memilih kan, seperti itu. Ya. Silakan Mas. Jadi Mas, saya juga pesan ke diri saya sendiri. Saya sampai sekarang pun sampai proses memantaskan diri untuk bisa mewakili masyarakat. Gimana masyarakat adalah raja. Saya sempat diskusi juga bahwa untuk menjadi raja wali itu harus menjadi walinya raja. Walinya raja berarti kan walinya masyarakat untuk bisa merepresentasikan beliau, merepresentasikan masyarakat yang ada. Pesan saya sebenarnya bagaimana kita memilih orang yang berkompeten, memiliki integritas dan harus dekat ke mereka. Jangan sampai kita memilih kucing dalam karung. Jangan sampai kita hanya karena kenikmatan sesaat, apapun bentuknya, dalam bentuk singkat, kalau dibagi kita menderita 5 tahun kan kita harus adjust lagi nih. Jadi prosesnya itu tidak hanya ketika pemilihan saja. Silakan orang-orang untuk menikmati proses kampanye, proses politik, proses berdemokrasi. Tapi ketika masuk ke bilik suara, gunakan hati nurani ketika harus mencoblos. Jangan karena ikut-ikutan, jangan karena melihat gimmick-gimmick yang bisa dibilang godaan sesaat, tapi mengorbankan masa depan. Itu perlu mengadjust. Kompas ini kita harus benar-benar coblos sesuai hati nurani, dan insya Allah sih masyarakat Indonesia sudah mulai sangat terbuka, dan semoga kita on the right track. Bagaimanapun kita harus mengakui bahwa Indonesia insya Allah harus berada di on the right track untuk menuju Indonesia Emas 2045. Ya, Mas Ali nanti kalau terpilih pasti kan akan ada suara ya yang mungkin suara nyinyir ya. Mas Ali Afandi atau Bang Andi ya. Mas Andi. Mas Andi ini nanti terpilih karena orang tuanya tokoh kan, yang sudah lebih dulu aktif dan berkarir di politik, bahkan menjadi salah satu tokoh nasional. Ya. Gimana? Ya masalahnya saya nggak bisa milih lahir dari keluarga mana. Jadi kalau misalkan ada sisi apa nyinyir seperti itu dari ya Andi mendapatkan privilege lah, kalau Andi itu sukses ya karena orang tuanya, itu sudah biasa. Tapi
mempertahankan nama baik, mempertahankan marwah keluarga. Bagaimanapun saya bisa seperti ini memang karena jasa orang tua saya, bapak dan ibu, dan guru-guru saya yang pernah ngedidik saya, teman-teman saya, rekan-rekan organisasi saya, sahabat-sahabat saya, dan bahkan masyarakat itu sendiri yang membentuk saya bisa seperti ini. Kalau misalnya mereka tidak membentuk saya nggak mungkin bisa di posisi sampai sekarang ini, Mas. Dan doanya guru-guru dan semua orang tua itu ngebentuk saya seperti sekarang ini. Mungkin terdengar naif, tapi itulah kenyataannya. Jadi kalau misalnya ngadepin orang-orang yang nyinyir, Mas, udah biasa, Mas. Bicara di belakang kan berarti kan kita di depan. Kalau misalnya bicara dikritik di depan itu ya malah nggak apa-apa, dalam arti kita terbuka. Tapi prinsipnya nyinyiran itu justru menjadi motivasi saya untuk jauh lebih bagus dan lebih baik lagi dari sekarang. Tapi saya berterima kasih kepada orang yang ngebentuk saya, dari orang yang nyinyir sampai orang yang mensupport secara tulus kepada saya, dan itu menjadikan saya seperti ini sekarang. Mantap, Jos, mantap ya Mas Ali Afandi, atau disapa ini ya Mas Andi. Tribuners, demikian tadi wawancara eksklusif saya dengan Mas Ali Afandi, Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, sekaligus Wakil Ketua DPW Pemuda Pancasila Jawa Timur, dan Ketua Kadin Kota Surabaya. Kita bertemu dengan wawancara eksklusif bersama tokoh-tokoh politik di Jawa Timur lainnya. Saya Mujib Anwar undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya.